Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Syukranisa dari Teknik Sipil kelas A tahun 2020. Di sini, saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar teknik mengenai studi kasus kemacetan di Jalan Haji Imam Munandar, Pekanbaru, dengan dosen pembimbing Bapak Edi Yusuf Adiman, ST, MSc. Latar belakang terjadinya kemacetan di Jalan Haji Imam Munandar Pekanbaru yaitu dengan perkembangan jenis kendaraan bermotor yang cukup pesat dengan harga yang relatif murah, sehingga dapat dijangkau oleh kaum dengan penghasilan menengah ke bawah yang mengakibatkan peningkatan secara pesat jumlah kendaraan bermotor di jalan raya. Hal ini menyebabkan Pekanbaru dan kota-kota besar lainnya mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup besar dan tidak seimbang dengan perluasan jalan raya, sehingga menyebabkan adanya kepadatan yang berkesinambungan di jalan raya. Volume kendaraan yang terus meningkat, arus lalu lintas yang semakin padat merupakan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan, khususnya pada ruas jalan Haji Imam Munandar yang sering menimbulkan kemacetan. Yang pertama, apa sih lalu lintas itu? Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen utama meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana jenis angkutan, berupa jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang. Selanjutnya, mengenai kemacetan. Apa itu kemacetan? Menurut MKJI tahun 1997, kemacetan adalah keadaan di mana arus lalu lintas melewati ruas jalan melebihi kapasitas rencana jalan yang mengakibatkan menurunnya atau bahkan terhentinya kecepatan kendaraan mendekati 0 km per jam, sehingga terjadinya antrian. Kemacetan sering terjadi di kota-kota besar yang banyak memiliki kendaraan pribadi. Terjadinya kemacetan disebabkan oleh ketidakseimbangan pertambahan jumlah kendaraan yang meningkat setiap harinya. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan pada tahun 2010 berjumlah sekitar 11 juta unit. Jumlah ini meningkat 15% dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya yaitu berjumlah 9 juta unit. Sehingga dibutuhkan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan di kota besar. Selanjutnya, penyebab terjadinya rawan kemacetan pada Jalan Haji Imam Munandar. Terlihat pada gambar, terdapat 4 titik lokasi rawan kemacetan pada Jalan Haji Imam Munandar. Titik yang pertama, pada persimpangan Jalan Haji Imam Munandar dan Jalan Kina. Pada titik kedua, pada persimpangan Jalan Haji Imam Munandar dan Jalan Beringin. Pada titik ketiga, pada persimpangan Jalan Haji Imam Munandar dan Jalan Kafling 1. Dan titik keempat, pada persimpangan Jalan Haji Imam Munandar dan Jalan Lumba-Lumba di depan Metro Plaza. Kemacetan yang terjadi pada Jalan Haji Imam Munandar sering terjadi pada jam-jam sibuk, seperti pada pagi hari, mulai pukul 6 pagi hingga 8, pada siang hari, mulai pukul 11.30 sampai jam 1 siang, dan sore hari pada pukul 4 hingga pukul 6 sore. Kemacetan terjadi pada ruas Jalan Haji Imam Munandar disebabkan oleh, yang pertama, jumlah dari setiap jenis kendaraan yang melewati sangat tinggi. Yang kedua, terdapat sekolah, pusat perbelanjaan, dan juga ruko-ruko di sekitar Jalan Haji Imam Munandar. Yang ketiga, jalan ini termasuk salah satu jalan lintas di Kota Pekanbaru.
Yang keempat, terdapat banyak angkutan umum, angkot, dan bus kota, tetapi masyarakat menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian yang mengakibatkan padatnya arus lalu lintas. Yang kelima, kurangnya rambu lalu lintas, seperti kurangnya lampu larangan parkir, mengakibatkan banyak kendaraan yang parkir sembarangan tanpa memperhatikan kendaraan lain. Kalaupun ada rambu larangan parkir, akan tetapi tidak diperhatikan oleh pengguna jalan. Selanjutnya, yang keenam, masyarakat setempat yang kurang peduli akan rambu-rambu lalu lintas dapat mengakibatkan kecelakaan dan berujung pada kemacetan. Yang terakhir, banyaknya pedagang kaki lima di pinggiran jalan juga dapat mengakibatkan arus lalu lintas yang tersendat. Selanjutnya, faktor terjadinya kemacetan pada Jalan Haji Imam Munandar, Pekanbaru. Faktor yang pertama yaitu faktor penyesuaian pemisah arah hanya untuk jalan tak terbagi. Secara umum, reduksi kapasitas semakin tinggi apabila pemisah arah semakin menjauhi dari 50%. Pada jalan 4 lajur, reduksi kapasitas lebih kecil daripada jalan 2 arah untuk pemisah arah yang sama. Di ruas Jalan Haji Imam Munandar, faktor pemisah arah sebesar 65% hingga 35%, dan faktor penyesuaian pemisah arahnya 0,91. Yang kedua, faktor penyesuaian hambatan samping ditentukan berdasarkan jenis jalan, kelas hambatan samping, dan lebar bahu. Pada ruas Jalan Haji Imam Munandar, nilai frekuensi kejadian untuk hambatan samping total adalah 866 meter per jam dan termasuk kelas hambatan samping H atau juga tinggi dengan faktor penyesuaian sampingnya 0,86. Faktor yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi lalu lintas karena perkembangan di kota yang sangat maju dibandingkan di desa akan membuat masyarakat yang berasal dari desa pindah ke kota untuk mendapatkan fasilitas hidup yang lebih baik, sehingga penggunaan fasilitas umum seperti jalan juga akan mengalami peningkatan. Bagaimana nih cara mengatasi kemacetan pada Jalan Haji Imam Munandar, Pekanbaru? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menertibkan pedagang kaki lima di pinggir jalan, serta membangun fasilitas trotoar untuk pejalan kaki. Yang kedua, menertibkan angkutan umum yang berhenti sembarangan di pinggir jalan. Yang ketiga, membuat jalur khusus untuk angkutan umum. Demi menertibkan angkutan umum, perlu dibangun jalur khusus seperti jalur khusus Transjakarta, agar bus dan angkutan umum tidak berada satu jalur dengan kendaraan pribadi. Yang keempat, memperlebar ruas jalan. Dengan penambahan lebar jalan, dapat meningkatkan kapasitas volume kendaraan. Yang kelima, menyediakan fasilitas transportasi massal yang layak dan terjamin sebagai alternatif masyarakat. Dengan adanya transportasi massal yang sesuai sebagai pilihan alternatif masyarakat, maka masyarakat akan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan lebih memilih menggunakan transportasi massal, sehingga dapat mengurangi volume kendaraan pada ruas jalan. Selanjutnya, solusi perubahan dari kemacetan pada Jalan Haji Imam Munandar, Pekanbaru. Yang pertama, menertibkan pedagang kaki lima, guna mengurangi hambatan yang berada di pinggir jalan, sehingga memperluas area kendaraan. Yang kedua, menertibkan angkutan yang berhenti sembarangan di sekitar trotoar untuk mempermudah kendaraan lain keluar masuk jalan. Yang ketiga, membuat MRT, Mass Rapid Transit. MRT adalah satu sistem transportasi perkotaan dengan memiliki 3 kriteria utama, yaitu mass atau daya angkut yang besar, rapid atau waktu tempuh yang cepat serta frekuensi tinggi, dan transit atau bisa diartikan berhenti di banyak stasiun di titik utama perkotaan yang ada. Yang keempat, memperluas area jalan guna membuat volume atau kapasitas kendaraan bisa lebih luas untuk berkendara. Yang kelima, menaikkan tarif parkir di pusat perbelanjaan dengan tujuan agar masyarakat lebih memilih naik transportasi umum ketimbang memakai kendaraan pribadi sehingga volume kendaraan bisa berkurang dan kemacetan bisa dihindari. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil presentasi saya. Yang pertama yaitu kemacetan. Kemacetan itu memiliki arti keadaan di mana arus lalu lintas melewati ruas jalan melebihi kapasitas rencana jalan yang mengakibatkan menurunnya atau bahkan terhentinya kecepatan kendaraan
mendekati 0 km per jam, sehingga terjadinya antrian. Kemacetan terjadi karena jumlah dari setiap jenis kendaraan yang melewati ruas jalan Haji Imam Munandar sangat tinggi, yang mana pada Jalan Haji Imam Munandar terdapat sekolah, pusat perbelanjaan, dan juga ruko-ruko. Yang ketiga, masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Situasi di jalan cenderung tidak teratur, kurangnya rambu lalu lintas, banyaknya pedagang kaki lima di pinggiran jalan, dan warga parkir sembarangan. Kesimpulan keempat, solusinya yaitu membuat transportasi umum, penambahan lebar jalan dapat meningkatkan kapasitas volume kendaraan. Adanya transportasi massal sehingga dapat mengurangi volume kendaraan pada ruas jalan. Baiklah, sekian hasil persentase dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.